menyanyikan lagu Subhanul Waton sangat-sangat sekali ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Yang terhormat Rektor Unmul Kebumen, yang kami hormati narasumber, yayasan, wakil rektor, dosen, karyawan Unmul Kebumen dan seluruh peserta dalam hal ini mahasiswa Unmul semester 2. Langsung saja mengingat waktu sudah semakin mepet, begitu. Anda masih konsentrasi? Nanti ada satu ya. Yalnya adalah ketika saya mengatakan sektor moderasi. Apa? Diulangi? Sektor. Ya. Untuk memiliki slogan yaitu sektor moderasi. Ya. Ya. Apa itu pusat sebagai pusat moderat? Ya. Apa slogannya? Ada 3: berilmu, berkarakter, berbudaya. Ulangi. Berilmu. Ya, sambil memberikan slogannya dengan simbol 1 berilmu. Bersama 1 berilmu. Ya, angka 2 berkarakter. Berbudaya. Ulangi ketika saya mengatakan sektor moderasi. Sekali lagi, sektor moderasi. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu urgensi SKPI untuk mahasiswa. Urgensi itu dari kata dasarnya apa? Urgen. Urgen itu bahasa mana? Bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu urgent. Bisa diulangi? Urgent. Ya. Kalau urgen itu bahasa Jawa, kepanjangan dari urung dengar. Sehingga akan digunakan oleh materi apakah urgensi SKPI ini. Yang pertama adalah beliau, Bapak Dr. Haji Imam Satibi MPDI. Beliau adalah Rektor Unmul Kebumen. Ya, informasi juga beliau juga merupakan rektor dari Unmul Kebumen. Semoga nantinya Unmul dan IAIN bersatu. Kepada beliau Bapak Dr. Imam Satibi dipersilakan. Waktunya untuk ya Pak 7 menit atau kuliah terserah antum. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih semangat? Kira-kira saya diberi waktu berapa menit? 10 menit? Singkat aja. Tadi Pak Alex sudah mengantarkan bahwa Unmul memasuki pintu gerbang baru dengan visi yang baru, yaitu sektor moderasi Nusantara. Apa artinya itu? Kalau kita simbolkan, sektor yang kuat, moderasi ramah, Nusantara dunia. Ya. Jadi kalau disimbolkan pakai tangan, sektor moderasi Tara, coba dipraktekkan. Sambil itu aja Bapak. Unmul Kebumen. Unmul lahir dari NU untuk NU dan untuk dunia. Ya. Sekali lagi, Unmul lahir dari NU untuk NU dan untuk dunia. Sehingga agama apapun boleh kuliah di Unmul. Ini artinya moderasi. Baik, singkat saja. Ini sudah jelas di sini. Sekarang ini sedang tren istilah apa? Tren center moderasi. Tren center. Ya. Tren center itu artinya maknanya adalah tokoh pujaan, ya. Tokoh panutan. Dan sekarang banyak anak muda menjadi tokoh panutan. Misalkan Atta Halilintar misalkan,
Terus apa lagi tuh? Nah, iya, apa? Terus apa baik gitu ya? Nah, itu adalah trendsetter. Jadi sama dengan influencer ya, sama dengan buzzer dan sebagainya. Nah, artinya apa? Untuk menjadi tokoh sekarang tidak harus menunggu tua, ya. Jangan kalau ingin populer tidak harus menunggu tua. Sekarang bisa berkarir melalui sosmed dan lain-lain. Nah, itu namanya trendsetter. Jadi kalau orang sudah ditiru kayak Raffi Ahmad misalkan, itu trendsetter. Lah, tentunya harapan kami anak umum trendsetternya beda dengan apa? Halilintar tadi, dengan Baim, dengan Raffi Ahmad dan sebagainya. Nah, kita lihat bersama-sama trik polanya. Apa itu moderasi? Ini penting, boleh ditulis. Jadi wajib mahasiswa umum tahu apa itu visi kita. Visi umum itu bukan untuk membesarkan umum, tapi kalau saya lebih komit, visinya adalah untuk mengantarkan mahasiswa umum kepada kesejahteraan, kepada kebaikan, kepada keunggulan. Ya. Ini dicatat ya. Jadi umum itu tidak ingin menjadi unggul, enggak. Yang ingin menjadi unggul mahasiswanya aja deh. Yang laris mahasiswanya aja. Karena makanya kami mengutamakan layanan pelanggan, customer satisfaction. Kami mengutamakan student well-being, ya. Student well-being, artinya kesejahteraan mahasiswa. Nah, sehingga visi kami beda dengan Setikes, misalkan. Setikes itu misalkan unggul apa itu. Itu berarti yang berorientasi adalah kampusnya, bukan mahasiswanya. Harusnya yang dilayani siapa? Mahasiswanya. Maka visi kami orientasinya adalah pada orientasi ke layanan kemahasiswaan, sehingga sektor moderasi misalnya. Baik, kata moderasi ini sudah ada dalam Al-Quran, ya. Surat Al-Baqarah 143. Ya. Wa kadalik jangan ngambil ummatan wasatun. Ya. Di situ ummatan wasatun. Ya. Al-Quran menyebutkan ummatan wasatun adalah umat yang unggul. Ya. Bukan kamus yang unggul, tapi umat yang unggul. Orang yang unggul, orang yang kuat dan sebagainya. Ummatan wasatun. Nah, sehingga kemudian dilengkapi pada ayat berikutnya. Ya. Surat Al-Imran 110 ya. Kuntum ya, kalian ya, para umatin ukhrijat linnas ya. Kalian adalah makhluk ya, sebaik-baiknya untuk manusia. Ini harus dipahami. Jadi manusia itu bukan keturunan kera. Manusia itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Nah, kenapa di situ disebut wasata? Tidak semuanya manusia bisa menggapai ini. Tidak semuanya manusia bisa menggapai wasata. Atau para umat, ya. Tidak semuanya. Nah, maka kenapa kami menggunakan ini? Karena saya berharap mahasiswa umum bisa menduduki predikat ini ya, sebagai waliyah ya, sebagai umat yang terbaik yang berorientasi pada kemajuan, keunggulan, perfeksionis ya, kesempurnaan dan sebagainya. Ini adalah harapan kami. Sehingga kata moderasi ini adalah sama dengan sebaik-baiknya manusia. Jadi umum ingin menciptakan bagaimana supaya mahasiswa umum itu adalah menjadi kader yang unggul, kader yang berdasar kalau amin. Ya ini bisa dari ya, harus bisa dari. Dalam Al-Quran artinya surat 4 juga sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Laqad ya, telah dijadikan ya teman ya. Khalaqna dijadikan ya. Manusia sebaik-baiknya ciptaan ya. Jadi kita harus menyadari, kita harus bersyukur. Cuma tidak seperti balik kanan. Untuk proses menjadi wasato, menjadi afahiyah, menjadi pilihan ya, itu enggak tiba-tiba langsung letak, tapi harus menggunakan proses. Nah, prosesnya itu lah tandanya harapannya adalah umur hukumnya, kebetulan untuk umur.
Lanjut. Ini tadi ya, secara etimologi pasakon itu bisa apel, bisa liar-liar, bisa adeluhu atau mungkin adil ya, bisa liar al-ajmal yaitu terbaik ya, wariyah itu manusia atau kelompok umat yang berorientasi pada unggul dan juga bisa bermakna baiknya atau berat. Lanjut. Nah, apa itu moderat? Moderat ini menurut salah satu tokoh moderasi ahli rakyat itu mengartikan moderat itu ada 5 ya. Atau moderasi itu ada 5. Apa itu? Yang pertama spiritual, punya keunggulan dalam bidang spiritual ya. Transendental, jadi ketuhanan ya. Karena masuk itu tidak saja, tapi juga ada yang non-muslim. Jadi spiritual itu adalah transenden ya. Jadi bisa memiliki kecerdasan religius yang lebih. Itu yang pertama. Spiritualnya harus kuat ya. Semuanya dikuasakan puasa. Somuka siku. Bahwa puasa itu menyehatkan. Orang Jepang 4 November gara-gara menemukan bahwa ternyata cara menjadi sehat itu dengan cara berpuasa. Itu orang Jepang. Berikutnya, yang kedua adalah integritas. Jadi moderasi ciri yang kedua adalah integritas. Integritas itu apa? Ya. Integritas itu tahan banting, jujur, disiplin, kuat, itu integritas. Apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan sama, itu integritas. Harapannya Mas Wamu, tadi ini sudah cerdas secara spiritual, yang kedua memiliki integritas yang baik. Ya. Jujur dan kuat ya. Dan komitmen, disiplin, ya. Disiplin itu perlu, ya. Ini integritas. Terus berikutnya, kalau ini siapa Mas? Yang ketiga, yang keempat itu adalah adaptif, ya. Adaptif itu artinya adalah apa? Bisa beradaptasi, ya. Mudah beradaptasi. Sekarang ini tantangan kita sangat berat. Kita dalam era yang sangat berbeda dengan zaman dulu. Kita dalam era akselerasi digital, transformasi digital. Kita dalam era artificial intelligence, kecerdasan buatan, robot, yang sebentar lagi motor dengan harus ganti dengan motor listrik. Ya. Sekarang jangan beli motor. Besok akan ada perubahan motor dari BBM, ya, bahan bakar minyak kepada listrik. Nah, kalian juga harus siap. Ya. Maka jangan berharap besok kalian bisa kerja ketika tidak menguasai IT, ya. Ketika tidak menguasai komputer, itu jangan berharap. Karena apa? Karena semuanya sekarang juga berbasis pada digital. Walaupun kalian dari Pondok, mana dari Warasan, mana dari Purbalingga, mana dari Pojok, oke? Ya, mana dari Bumen, ya kalian tidak harus menunggu diperintahkan. Sekarang kita harus jadi learner, orang yang belajar. Kita sekarang bisa belajar apa secara cepat, ya. Oke. Yang berikutnya adalah nasionalitas, nationality. Artinya apa? Moderasi harus popularitas, harus mencintai negara, harus mencintai Indonesia. Kita tidak boleh, maka kita tidak boleh buat. Apa itu buat? Melawan negara. Misalkan menjadi teroris atau mungkin melakukan kudeta, itu namanya adalah buat. Itu tidak menjadi bagian dari moderasi. Nah, moderasi itu adalah cinta damai, cinta NKRI. NKRI, Pancasila, itu apa? Itu atau lalu berlaku. Naked, ya. Sekarang ruang lingkup moderasi. Ruang lingkup moderasi itu apa saja? Kita harus moderasi apa saja yang dimoderasi. Yang pertama kita harus moderasi ilmu. Ya. Jadi ilmu kita harus moderat. Artinya apa? Artinya ilmu kita harus berorientasi kepada keunggulan, kemajuan, kedamaian. Kita nggak usah mempelajari ilmu-ilmu yang sesat. Ilmu yang sesat saja dari Pak Dosen ini kita pelajari. Nah, ini adalah secara ilmu dan secara teknologi.
Orang Jerman, orang Amerika bikin teknologi. Nah, itu dalam rangka untuk memajukan dunia. Tapi kadang tidak melihat bagaimana sisi kemanusiaan. Sehingga bagi anak-anak yang tidak siap, tiap hari game-gamean terus. Nah, itu bahkan ketika menciptakan game tidak berpikir mau belajar. Nah, maka kalau besok anak itu mau menciptakan sesuatu dengan teknologi, maka pikirkan humanity-nya. Maka saya salut dengan orang Jepang, orang Jerman, orang Amerika membuat slogan sekarang revolusi industri 4.0, revolusi industri 4.0. Ya, jadi tenaga pabrik diganti dengan mesin semua dan sebagainya, robot dan sebagainya, termasuk penciptaan mobil dan sebagainya. Itu berdampak pada manusia yang luar biasa. Teknologi itu harus adalah untuk manusia, bukan untuk mereduksi nilai-nilai manusia. Saya selalu dengan Jepang. Jepang membuat tandingan gerakan. Namanya gerakan apa? Society 5.0. Society itu masyarakat, 5 itu 5. Jadi kosong. Ya. Kebangkitan peradaban, kebangkitan kemanusiaan, kebangkitan society kemasyarakatan. Yang kelima, itu Jepang. Untuk apa? Untuk menandingi negara barat, Asia Timur. Kenapa? Kalau tidak ditandingi, karena khawatir nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan akan tereduksi, akan terkikis oleh teknologi. Karena jangan kiblatnya ke teknologi. Maka disitulah keluarga gaya. Nah, maka Jepang kemudian menyerukan. Apa seruan Jepang? Manusia itu harus lebih hebat daripada teknologi. Manusia tidak boleh kalah dengan teknologi. Seandainya kita menciptakan drone itu dikendalikan oleh manusia. Tidak boleh manusia dikendalikan oleh teknologi. Maka ini kesalutan saya. Kemudian bagaimana strateginya? Nah, di Jepang selanjutnya anak muda, apalagi ini yang menghadapi era bonus demografi, di mana persaingan pendidikan ketat. Ya, ketika ada umur 10 orang, maka 7 kemungkinan dan 3 orang adalah orang tua. Itu besok bonus demografi mulai tahun 2028. Artinya apa? Kalian harus berkompetisi, harus siap kompet, ya, bersaing dengan anak muda. Dan saya yakin dengan modal moderasi, insya Allah kalian menang. Allahumma. Nah, strategi Jepang apa? Jepang itu berfatwa, menyerukan orang Jepang, anak muda harus semuanya kuliah. Tidak boleh ada yang kuliah. Pendidikan tinggi harus bisa dinikmati masyarakat Jepang dari pelosok sampai kota. Itu Jepang. Jadi tidak boleh orang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi, kuliah. Karena itu satu-satunya untuk melawan atau menghindari teknologi. Maka dari itu sama di Indonesia. Kenapa Indonesia masih miskin? Apakah karena sumber alamnya? Bukan. Kalau kita bumi makanya termiskin di dunia. Seperti lagunya Hamzah A dan B. Lanjut. Tapi kalau yang kita nah, itu penting ya. Jadi disinilah bahwa ternyata kemiskinan itu difaktori disebabkan oleh sumber daya, bukan sumber alam. Kebumen sawah melimpah, tanah subur, ya. Tapi sumber dayanya masih banyak mayoritas tamatan SMP dan sebagian SMK. Begitu tamat SMK langsung kerja. Orang berpikir jangka panjang bagaimana persaingannya besok, bagaimana kerja bersaing dengan robot. Akhirnya dikembalikan untuk alhamdulillah kalian on the track, ya. Di jalan yang benar, jalan mustaqim. Karena sudah berada di jalan yang benar, maka dipertahankan wajib sampai lulus kalau enggak. Dan kalau keluar lama lagi, cukup 5 tahun lulus, kata nanti dapat ijazah. Sudah sampai nanti ijazah juga. Syukur-syukur ada yang melanjutkan kuliah S2 kalau enggak. Harus ada, harus ya. Kalau tidak harus bermimpi mulai sekarang. Ya.
Ya, jadi kalau persaingan harus dihadapi dengan kualifikasi pendidikan. Terus yang kedua apa? Budaya. Budaya harus kita moderasikan. Ya. Jadi budaya yang yang ekstrim, budaya yang mengandalkan kekerasan itu bukan budaya moderasi. Budaya moderasi adalah budaya damai. Salam damai. Peace, ya. Itu salamnya umum, ya. Salamnya umum ini moderasi. Salam damai. Tidak jadi. Karena tidak bisa moderasi tanpa diapit kanan dan kiri. Nah, karena moderasi itu adalah tengah. Oke. Yang ketiga, apa yang harus dimoderasi? Karakter. Karakter itu apa? Perilaku kita, diri kita, sikap kita, cara berpikir kita, itu harus kita moderasi. Maka kalian masuk ke UNU harus berubah sikapnya. Kalau yang biasa suka kekerasan, sekarang bukan lagi zamannya. Itu bertentangan dengan moderasi. Harus suka damai, ya. Maka itulah Islam NU sebagai rahmatan lil alamin. Bapak, jadi silakan kalian menyebarkan moderasi, kedamaian di dunia ini. Ya, jangan menebarkan tadi kebencian, apalagi yang saya bilang itu. Jadi lagi. Ya, ujaran kebencian itu seperti itu. Oke, itu tidak moderasi. Nah, sekarang terakhir SKPI. Tadi sudah disentuh. SKPI surat keterangan pendamping istri. Surat keterangan pendamping istri. Ijazah. Artinya apa? Besok dengan tamat pasti ditanya mana SKPI-nya mau kerja. Jadi perusahaan itu akan tanya SKPI. Kalau ijazah itu pasti dapat. Kalau transit pasti dapat. Tapi belum tentu kalian dapat SKPI. Karena apa? Karena ada yang ditulis. Kuliah pengantu barang ditulis. Maka mulai sekarang dengan menyiapkan, nyicil apa yang harus disiapkan untuk mengisi SKPI. SKPI 1 sebagai rekam jejak. Ya, kalian selama kuliah apa? Menentukan orang. Ya. Nah, yang kedua, kalian itu punya prestasi penunjang apa? Maka SKPI yang nanti diminta oleh kita yang pertama kejuaraan. Silakan dinilai di lomba-lomba. Ya. Ikut lomba-lomba. Kalau jadi juara, tolong minta sertifikat. Jangan cuma piala nanti nggak bisa untuk tulis, tapi sertifikat untuk dasar kalian nanti minta SKPI. Juara apa saja? Termasuk juara terutama Maroko. Jadi prestasi kalian harus disertifikatkan, ya. Entah itu dengan jadi apapun, dengan juara, entah bergu atau perorangan. Ini yang berbasis pada kejuaraan. Pertama, ini ngitungnya oleh kuliah ya, zaman SMA kemarin paksa banyak sertifikat juara, itu nggak bisa. Jadi hitungnya setelah masuk kuliah. Oke, berikutnya organisasi intrakampus. Boleh kalian tunjukkan sebagai BEM atau sebagai apa ketua, sebagai sekretaris, sebagai apa itu boleh. Atau kalau kalian bikin himprodi, ya himprodi nggak apa-apa, sampai kepada unit di apa besar-besar nggak apa-apa. Gak apa-apa, itu biasa nanti SK-nya minta kepada Pak Allah, ya. Jadi jadi pengurus intra, silakan SK-nya disimpan karena besok bisa untuk isi SKPI. Terus yang berikutnya, ini kami minta ya, karena tantangan ke depan itu bahasa Inggris penting. Ada keunggulan di bahasa, syukur-syukur bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, bahasa Arab, monggo silakan pilih, ya. Kalau dengan misalkan di pondok ada belajar bahasa Arab, minta sertifikat bahasa Arabnya. Ya, jadi kalau di pondok kan boleh minta sertifikat kajian-kajiannya. Ya, misalkan kajian bahasa Arab, ya, kalau waktu Arabian ya, atau mungkin kajian yang lain. Itu kalau bisa disertifikatkan. Ya, kan kalau Pak Kiai nggak punya, misalkan bikin sendiri. Ya, ditandatangannya termasuk oleh Pak Kiai. Ya, jadi ini sertifikat bahasa penting. Nah, rencana ini kita punya lab bahasa. Nanti kalian akan diwajibkan ikut tes TOEFL, ya, atau TOEFL. Buku kemampuannya kira nomor loro. Sing penting wani menghadapi TOEFL.
Syukur-syukur mulai sekarang juga kalian belajar bahasa Inggris. Ya. Bahasa Arab boleh, bahasa Mandarin boleh. Yang penting ditunjang sertifikat. Oke, ini bahasa. Yang berikutnya kompetensi penunjang prodi. Kepada Kaprodi, kepada dosen nanti silakan merumuskan KPI-nya di prodi itu apa, sertifikatnya. Ya. Misalkan Pak bahasa Inggris katanya mau menuntut misalnya punya sertifikat Gaitum ya, Gaitum ya, misalkan kerjasama dengan pariwisata ini. Nah nanti pertanian juga boleh, ya. Jadi boleh seperti itu nanti menambah masing-masing prodi. Terus berikutnya praktikum masih punya PPL, KKN itu praktikum ya. Itu jangan dijaga-jaga sertifikatnya. Kemudian magang. Nah ini magang. Silakan kalian boleh magang. Ya. Jadi misalkan dengan jurusan bahasa Indonesia boleh magang jadi wartawan, boleh. Tapi minta sertifikatnya nanti ke PBI. Ya. Dengan misalkan di mana? Silakan boleh kerja tapi kerja sementara, kalau mereka magang. Jadi sertifikat magang ini minta. Ya. Itu sangat penting sekali untuk magang. Ya. Karena apa? Karena kita kurikulum sekarang dalam KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia itu kerjasama antara dunia usaha dengan dunia akademis sepakat. Salah satu poinnya apa? Tamatan SMK lulus jadi apa? Jadi operator itu hasil KKNI. Tamatan S1 lulus jadi apa? Jadi teknisi. Tamatan S2 lulus jadi apa? Jadi tenaga ahli. S3 lulus jadi apa? Jadi pengembang. Itu sudah rekomendasi. Ya, jadi sudah diakui oleh dunia bisnis atau dunia swasta. Berikutnya kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah seperti ini sekarang. Ya, seminar lebih baik lagi kalau dengan KOT, ya, training of trainer, ya, itu penting. Silakan yang menunjang, ya, yang menunjang kepada prodinya. Silakan diikuti, harus dulu dari kampus. Ya. Misalkan di Ponco ada kegiatan ikut ngobrol. Di Purbalingga ada kegiatan ikut ngobrol, di Banyumas ada kegiatan ikut ngobrol. Ya. Jadi nggak harus ikut. Ya. Nah hari ini ada sertifikat enggak? Sertifikatnya tidak. Nanti saya minta kepada Pak Heri Undo untuk ngasih sertifikat yang hari ini ikut. Makanya absennya tidak boleh. Dan gratis, sangat gratis. Makanya bisa makan. Kamu gimana dulu? Baik Bapak Ibu, ini adalah secara singkat karena masih disambung lagi sama Pak Ibu dulu ini. Ini beliau juga punya LPS, lembaga profesi ya, LPS. Dan nanti kita akan bisa kerjasama dalam rangka untuk mendorong. Ini semuanya tujuannya hanya satu. Tujuannya adalah untuk mengantarkan pada kesejahteraan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.